Untuk perkuliahan hari ini, kemarin kan kita sudah membahasnya adalah mengenai, eee, etika gitu kan, mengenai, eee, bentar ya, ada chat. Oke, jadi sebelumnya kan kita mengenai untuk sehari-hari gitu ya. Jadi untuk, apa namanya, IT gitu kan untuk meningkatkan kualitas hidup ataupun misalnya, IT untuk, produktivitas kerja gitu kan. Nah itu, eee, materi yang sekarang gitu ya sebenarnya ada satu materi lagi yaitu materi sosial media gitu ya. Nah cuman, untuk materi sosial media saya rasa kalian semua sudah, ada di sosial media gitu ya, sudah menggunakan sosial media gitu ya. Jadi kalian tahu bahwa yang terjadi di sosial media ada bullying gitu ya, kemudian, ada misalnya, orang-orang gitu ya, hujat gitu ya, hujatan dan sebagainya gitu ya, atau misalnya berita-berita hoax itu kan semua sudah kalian lakukan atau sudah kalian temukan di sosial media gitu ya. Mungkin kalian sudah aktif di Instagram, udah aktif di Facebook, atau bahkan di TikTok gitu dan atau, sosial-sosial media yang lain gitu ya, yang mungkin, bahkan mungkin lebih update kalian gitu ya, mungkin daripada saya gitu ya. Jadi, sudah banyak sekali gitu ya kalian bisa, explore untuk materi untuk sosial media gitu, jadi saya nggak bahas lagi gitu ya. Nah, di sini materi terakhir yang saya bahas adalah, isu pada organisasi gitu. Jadi mungkin ini yang perlu, kita bahas lebih lanjut gitu karena ada mungkin beberapa istilah yang, mungkin kalian belum paham gitu ya, istilah-istilah yang ada pada, organisasi. Nah, di sini, ada beberapa isu pada organisasi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, kontingen worker gitu ya, atau pekerja kontingen atau pekerja sementara gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah outsourcing, yang ketiga adalah whistleblowing, yang keempat adalah green computing. Oke, kalau misalnya outsourcing mungkin ada beberapa yang sudah tahu gitu ya, kemudian mungkin yang, masih baru gitu ya, atau misalnya belum tahu mungkin, apa namanya, whistleblowing ini apa gitu ya, kalau misalnya pekerja sementara mungkin sudah banyak yang tahu juga. Nah, yang terakhir adalah materinya green computing. Oke, jadi untuk yang pertama, kontingen worker atau misalnya pekerja sementara gitu. Jadi pekerja sementara ini adalah biasanya kita lakukan sebagai orang IT gitu ya, sering kita lakukan gitu ya. Jadi pekerja sementara ini adalah pekerja yang memberikan layanannya berdasarkan kontrak ataupun berdasarkan kebutuhan gitu ya. Jadi, di sini gitu ya kita dipekerjakan kalau misalnya kita sebagai pekerja sementara atau pekerja kontingen, kita dipekerjakannya adalah selama beban proyek tertentu gitu ya. Jadi misalnya ada satu perusahaan gitu ya, dia bekerjanya adalah di bidang kontraktor gitu ya, entah misalnya pembangunan gitu ya, atau misalnya dia di bidangnya, apa namanya, pembuatan misalnya apa gitu ya, CV apa namanya, iklan dan sebagainya gitu ya, bidang promosi. Nah, sekarang dia pengen, bikin sebuah website gitu ya, tapi kalau misalnya dia membuat sebuah divisi baru, misalnya divisi IT gitu ya, nah kalau misalnya dia harus membuat divisi IT gitu ya, dengan merekrut karyawan IT, otomatis kan project yang ada gitu ya, itu kan harus, ada terus-terusan gitu ya. Jadi nggak mungkin, karyawan tetapnya hanya diberikan satu proyek atau satu website saja gitu ya, sisanya itu nggak ngapa-ngapain, kan nggak mungkin gitu. Jadi, perusahaan bisa mencari seorang pekerja sementara gitu ya. Jadi deal-deal-an misalnya sama 4 orang atau satu tim gitu ya, ada misalnya satu tim atau misalnya kalian membentuk 4 orang atau misalnya beberapa orang gitu ya, dipekerjakan gitu ya. Nah, di sini orang-orang ini, sudah dikontrak gitu ya, jadi misalnya 1 bulan, 3 bulan untuk menyelesaikan misalnya sebuah website, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi websitenya misalnya untuk website perusahaan ataupun, website promosi gitu ya. Jadi dia dikontrak atau kontingen worker ini dikontrak sesuai dengan, proyeknya. Jadi kalau misalnya websitenya selesai, ya sudah pekerja sementara ini selesai dan, tidak berhubungan lagi dengan perusahaan tersebut gitu ya. Jadi untuk contohnya misalnya entah kontraktor ataupun misalnya ada freelancer ataupun misalnya ada konsultan gitu ya. Jadi misalnya kita freelancer, tugas kita memasukkan data gitu ya. Jadi ya kita bekerja hanya memasukkan data aja, nanti kalau udah selesai masukkan data, ya udah selesai dari perusahaan tersebut misalnya kayak gitu. Nah kemudian,
Untuk pekerja kontingen di sini dia membayar pajak bukan dari, perusahaan. Jadi misalnya kalian, mengajukan sebuah website gitu ya, ketika kalian dibayar gitu ya, misalnya harga websitenya adalah 10 juta gitu ya, ketika kalian dibayar 10 juta itu gitu ya, 10 juta itu, adalah, belum tanpa biaya pajak gitu ya. Jadi si perusahaan ini tidak membayar, pajak penghasilan dari 10 juta tersebut gitu ya, jadi nggak dipotong pajak gitu. Jadi yang membayar pajak adalah kalian sendiri gitu. Jadi ketika kalian mendapatkan hasil dari website tersebut gitu ya, kalian yang harus, kode etiknya gitu ya atau etikanya adalah kalian yang membayar pajak dari penghasilan kalian sendiri gitu ya. Nah itu yang biasanya terjadi, kecuali mungkin, ada deal-deal-an lain gitu ya, oh nanti ini terimanya adalah terima bersih gitu, misalnya sudah dipotong pajak gitu ya. Nah itu lain ceritanya, tapi biasanya karena pekerja kontingen ini tidak didaftarkan atas nama perusahaan atau tidak bekerja di bawah perusahaan tersebut gitu ya, biasanya sih, apa namanya, uang yang keluar itu ya uang yang memang uang projek gitu ya, jadi bukan uang yang sudah dipotong pajak, biasanya seperti itu. Nah kemudian, pekerja kontingen itu dia tidak mendapatkan benefit seperti tunjangan kesehatan ataupun asuransi kerja gitu ya, karena bukan karyawan tetap gitu ya. Jadi nggak perlu diberikan tunjangan kesehatan ataupun asuransi kerja gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian, berencana misalnya menjadi freelancer atau misalnya sudah bisa bikin website terus kalian mau menawarkan website ke sebuah perusahaan, ya itu yang harus dipikirkan juga. Selain harga websitenya yang harus dipikirkan ya adalah apa namanya, harga diri kita sebagai pekerjanya gitu ya. Jadi, apakah misalnya uang sekian misalnya 10 juta itu sudah mencukupi dengan tunjangan kita gitu ya, asuransi kita gitu ya, atau misalnya, penghasilan kita maunya 2 juta per bulan gitu, kalau proyeknya 3 bulan ya berarti 6 juta gitu ya, misalnya seperti itu gitu. Jadi, eee, pekerja kontingen tidak mendapatkan benefit, seperti karyawan tetap gitu ya. Nah, kemudian pekerjaannya hanya berdasarkan proyek tertentu atau panjang kontrak tertentu. Jadi kalau misalnya sudah 3 bulan selesai ya sudah, atau misalnya sampai website selesai gitu ya. Kalau websitenya sudah selesai ya berarti, sudah selesai gitu ya. Nah, kemudian pekerja sementara berinvestasi pada peralatan mereka sendiri. Jadi bukan perusahaannya yang, membiayai gitu. Jadi misalnya, "Buatin dong saya website." "Oh ya bisa buatin website tapi biayai saya laptop." Misalnya kayak gitu. Nah itu kan, apa namanya, jarang itu terjadi gitu. Jadi biasanya kalau memang buatin saya website gitu ya, berarti pekerja sementara ini sudah punya laptop, sudah punya peralatan ya gitu ya. Jadi dia tinggal, si perusahaan ini ya tinggal menerima hasil jadi websitenya gitu ya. Nah kemudian apa sih keuntungan dari si kontingen worker ini gitu. Jadi keuntungan dari sisi si perusahaan gitu ya. Jadi dia akan mengurangi kesenjangan keterampilan. Jadi kalau misalnya si pekerja sementara ini gitu ya, eee memiliki suatu keterampilan tertentu misalnya membuat website gitu ya. Nah sedangkan, karyawan tetap yang di dalam perusahaan itu hanya misalnya staf IT yang bertugas untuk teknis gitu ya, misalnya dia tidak punya kemampuan untuk, website gitu ya, makanya dia, apa namanya, si perusahaan ini meng-hire seorang karyawan sementara yang memiliki pengetahuan yang memang sudah, cukup gitu ya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian, bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kalau misalnya, kita butuh website, misalnya perusahaan ini butuh website secepatnya gitu ya, kan nggak mungkin nunggu ngelatih dulu karyawan IT-nya yang biasanya cuman ngerjain jaringan gitu ya, kemudian dilatih dulu untuk membuat website, pelatihannya aja lama misalnya beberapa bulan gitu ya, belum lagi, nunggu dia mengerjakan gitu ya. Nah itu kan, akan lama gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita menyewa seorang, karyawan sementara yang memang sudah, bisa atau misalnya sudah, apa namanya, sudah pasti bisa di dalam bidang, website tersebut gitu ya, maka akan meningkatkan produktivitas dari si perusahaan. Nah, kemudian bisa menghemat waktu karena masa kerjanya lebih pendek gitu. Jadi pekerja sementara ini akan membutuhkan, lebih sedikit gitu ya sumber daya manusia daripada, karyawan gitu. Jadi, Eee, misalnya bikin website gitu ya, bikin website kan bisa, entah misalnya, 3 bulan atau misalnya berapa gitu ya. Nah itu kan, akan menghemat waktu karena produktivitasnya juga sudah tinggi gitu ya, kemudian dia juga sudah di-deadline dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai, pekerja harian kita gitu, nah itu kan akan terus dibayar setiap bulannya, belum lagi kalau dia misalnya memiliki tugas yang lain selain website gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya pekerja khusus gitu ya, khusus hanya untuk menangani website, ya berarti akan fokus di website dan akan lebih menghemat waktu.
Nah, kemudian akan mengurangi biaya juga yang, untuk tunjangan-tunjangan dari perusahaan. Jadi karena dia tidak perlu asuransi kesehatan, tidak perlu cuti gitu ya. Jadi kalau emang 3 bulan ya harus 3 bulan selesai gitu ya. Entah mau dikerjakannya seperti apa atau misalnya ada yang mau begadang dan sebagainya, itu kan adalah urusan dari, ketika misalnya memang sudah sepakat 3 bulan kan gitu. Nah, kemudian bisa mendapatkan perspektif yang unik gitu ya untuk sisi perusahaan. Jadi kalau misalnya memang, apa namanya, ada konsultan datang ke perusahaan atau misalnya ada orang IT gitu ya yang sebelumnya mungkin, apa namanya, jalannya perusahaan tersebut masih manual, kemudian ada orang IT datang, "Oh ini bisa nih diotomatisasi," atau misalnya yang ini bisa dipakein sistem, yang ini bisa dipakein sistem, jadinya bisa lebih cepat dan lebih sebagainya gitu ya. Jadi, dia akan membawa pengetahuan baru ataupun perspektif baru bagi si perusahaan gitu ya. Nah, kemudian itu untuk yang namanya pekerja kontingen atau pekerja sementara gitu ya. Isu kedua yang ada di organisasi adalah outsourcing. Oke, mungkin ada yang sudah tahu kalau outsourcing itu apa gitu. Jadi kalau outsourcing ini bedanya apa sama yang tadi? Kalau misalnya yang tadi pekerja sementara itu deal-dealannya langsung sama si pekerja tersebut. Jadi misalnya mau mengerjakan website gitu ya, ada deal-deal sama satu 2 orang gitu ya, itu deal-deal langsung sama orang yang mengerjakan hal tersebut. Dan bisa jadi website itu adalah website yang memang digunakan untuk jalannya perusahaan atau berhubungan langsung dengan proses produksi perusahaan. Nah, sedangkan kalau outsourcing ini adalah perjanjian gitu ya dengan penyedia jasa pekerja atau misalnya buruh gitu ya. Jadi, bukan karyawan perusahaan gitu ya, tapi karyawan dari, pihak tenaga kerjanya. Jadi misalnya, kita kerjasama dengan perusahaan A ini adalah penyedia tenaga kerja gitu. Jadi kita mengambil pekerja misalnya kita deal-deal "Oh saya mau 10 orang setiap hari datang untuk bersih-bersih," gitu misalnya kayak gitu. Jadi, si perusahaan penyedia tenaga kerja akan menyediakan 10 orang setiap harinya gitu ya. Nah di sini 10 orang tersebut bukan bekerja pada perusahaan, tapi bekerja pada si penyedia tenaga kerjanya. Nah, di sini sistemnya, sama dengan sebenarnya nggak jauh beda gitu ya, tapi yang merekrut adalah perusahaan si penyedia tenaga kerja. Jadi si perusahaan ini gitu ya, dia tidak, membutuhkan waktu untuk lagi melakukan rekrutmen atau misalnya lagi melakukan seleksi gitu ya. Dia sudah nerima orang, ya udah gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada 10 orang untuk bersih-bersih, ya dia menerimanya sudah langsung 10 orang yang memang sudah mungkin tersertifikasi atau misalnya sudah pasti bisa bersih-bersih, sudah mengerti pekerjaannya gitu ya. Jadi, itu adalah sistem perekrutannya. Nah di sini, perusahaan gitu ya, di sini, apa namanya, dia akan membayarnya ke perusahaan penyedia tenaga kerja gitu ya. Jadi biasanya dipotong lagi sama si, perusahaan penyedia tenaga kerjanya. Jadi misalnya gajinya 2,8, sekian persennya adalah untuk si perusahaan penyedia kerjanya. Nah, kemudian, karyawannya itu outsourcing ini biasanya bekerja berdasarkan kontrak gitu ya, dengan perusahaan yang penyedia tenaga kerja, bukan yang perusahaan penggunanya gitu ya. Jadi sama kayak tadi gitu ya, yang melakukan rekrutmen adalah perusahaan penyedia kerja, yang melakukan kontrak juga adalah perusahaan penyedia tenaga kerja gitu ya. Nah, kemudian, apa namanya, untuk pembayarannya pun dengan perusahaan penyedia, tenaga kerjanya. Oke, kemudian karena mudahnya outsourcing ini gitu, maka ada pasal yang mengatur hal tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya, tidak ada pasal gitu ya, takutnya nanti semua pekerjaan gitu ya, semua, karyawan di dalam perusahaan itu adalah outsourcing. Kalau semuanya outsourcing berarti perusahaan akan dengan mudah menyelesaikan misalnya masa karyawan gitu ya, atau misalnya, selesai kontraknya begitu aja gitu ya. Nah itu, untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu, maka ada pasal yang bunyinya adalah pekerja gitu ya, pekerja dari perusahaan penyedia kerja gitu ya, atau misalnya karyawan outsourcing ini gitu ya, nggak boleh, berhubungan langsung dengan proses produksi gitu ya. Jadi, makanya gitu ya, yang boleh dilakukan gitu ya, atau misalnya yang boleh menjadi tenaga kerja outsourcing itu adalah penjaga kebersihan, misalnya keamanan, catering gitu ya, atau misalnya ada kurir. Ada facility management dan lain sebagainya gitu, nggak boleh langsung berkaitan dengan proses, produksi si perusahaan. Jadi misalnya kalau
di UNUD gitu ya, tugas utamanya adalah mengajar gitu ya, ngajar pembelajaran yang nggak boleh dosennya outsourcing gitu. Nah, seperti itu atau tenaga pendidiknya outsourcing misalnya seperti itu gitu. Jadi yang berhubungan langsung nggak boleh gitu. Jadi yang boleh adalah yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi gitu. Jadi misalnya kalau bersih-bersih atau misalnya kita mau ada acara, ada cateringnya, nah itu boleh gitu ya. Nah, kemudian kelebihannya apa gitu ya, kelebihannya adalah menghemat anggaran gitu. Jadi, kelebihannya kurang lebih, nggak jauh beda dengan yang kontingen worker tadi gitu ya. Jadi bisa memangkas biaya operasional, bisa mengurangi beban rekrutmen gitu ya dengan yang tadi gitu ya. Jadi nggak perlu rapot-rapot untuk melakukan rekrutmen, nggak perlu repot-repot juga untuk melakukan pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah kelebihan outsourcing dari sisi apa namanya, perusahaan. Kalau dari sisi karyawan sudah pasti tidak ada, kekurangannya adalah tidak ada jenjang jenjang, apa namanya, karir gitu ya, karena dia adalah karyawan kontrak, nggak mungkin ada naik karir gitu, mungkin gajinya pun juga segitu-gitu aja gitu ya. Nah, kemudian, kelebihan lainnya adalah, ya itu ya, tidak perlu mencari tenaga kerja khusus, tidak perlu mengadakan training, tidak perlu mengadakan rekrutmen khusus gitu ya. Dan perusahaan bisa fokus pada bisnis gitu tanpa khawatir dengan hal-hal teknis gitu. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan pekerja apa, outsourcing gitu ya, misalnya untuk teknisi, kalau ada AC-nya bocor atau apa, ya tinggal panggil teknisinya gitu. Jadi nggak perlu, khawatir dengan kegiatan-kegiatan yang memang di luar bisnis utama kita gitu. Jadi tetap aja ngurusin penjualan, tetap ngurusin pembelian dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Nah, tidak disarankan untuk mempekerjakan tenaga outsourcing untuk di posisi teknis gitu ya. Ini lebih ke arah etika juga gitu ya. Jadi etika untuk agar tidak bocor informasi rahasia perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja nanti di perusahaan gitu ya, juga hati-hati dengan tenaga kerja yang memang outsourcing gitu ya. Karena mereka gitu ya tidak terikat pada perusahaan, tidak memiliki kontrak dengan perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada apa gitu akan sulit, mencari tahunya gitu atau misalnya nge-trace-nya gitu ya, karena dia kontrak dan segala sesuatunya adalah dengan perusahaan si penyedia kerja gitu ya. Jadi, peluang bocornya informasi rahasia perusahaan itu ada gitu kalau misalnya, apa namanya, kita menempatkan tenaga outsourcing di dalam posisi teknis perusahaan atau misalnya kegiatan utama gitu ya. Jadi, tidak disarankan untuk hal ini gitu, kalau bisa memang tenaga outsourcing ya tidak berhubungan dengan proses utama perusahaan gitu ya. Nah, kemudian sudah tahu pekerja sementara, sudah tahu tadi ada pekerja juga namanya outsourcing gitu ya, dan dengan etikanya masing-masing gitu ya. Nah, di sini isu yang ketiga tidak berkaitan dengan pekerja gitu ya, tapi whistleblowing ini adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana. Jadi dari kemarin kita sudah bahas etika profesi, habis itu kita bahas UU ITE, ada tindak pidana dan lain sebagainya gitu ya. Di sini ada mekanisme untuk penyampaian pengaduannya. Jadi kalau misalnya whistleblowing ini adalah mekanisme yang, bisa digunakan gitu ya, untuk menyampaikan pengaduan dugaan tindak pidana tertentu gitu ya, yang telah terjadi, yang melibatkan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi misalnya kalian berada di UNUD, ada tindak pidana, entah misalnya korupsi atau misalnya ada tindak pidana pelecehan seksual dan lain sebagainya gitu, di mana kita sebagai pelapor, kita bukan sebagai pelaku kejahatan. Jadi, kalau misalnya kita mau melaporkan sesuatu dan kita ingin nama kita anonim atau tidak diketahui ketika melaporkan sesuatu gitu ya. Nah, itu adalah whistleblowing. Jadi di sini mekanismenya dia harus tetap anonim pelapornya. Gitu ya. Entah kalau misalnya nanti sudah masuk ke tindak pidana, kalau mungkin nanti di persidangan harus membuka informasi data diri itu kan berbeda gitu ya, tapi di awal gitu ya, penyampaian di awal gitu, pengaduan di awal gitu ya, ini adalah sifatnya anonim gitu. Jadi mekanisme ini macam-macam, bebas gitu ya, ada yang mungkin membuatkan dalam bentuk sistem website, ada mungkin yang membuatkan dalam bentuk Google Form, ada mungkin yang membuatkan dalam bentuk sosial media gitu ya. Nah, yang pasti, ketika pengaduan ini disampaikan gitu ya, pelapornya harus, anonim dan ketika menyampaikan ada unsur-unsur pengaduan yang harus dipenuhi. Nah, nanti saya berikan apa itu unsur pengaduannya. Nah, kalau misalnya seseorang yang melaporkan atau orang yang sebagai pelapor gitu ya, itu dinamakan whistleblower, ini istilah aja.
gitu. Jadi kalau misalnya mekanisme penyampaiannya itu adalah whistleblowing, nah sedangkan whistleblower ini adalah seorang yang melaporkan tindakan pidana tersebut. Nah, kemudian whistleblower ini ada 2, ada internal dan ada eksternal. Kalau misalnya internal berarti dia melaporkan, ketika dia juga berada di dalam perusahaan tersebut. Jadi misalnya kalian sebagai mahasiswa melaporkan hal yang terjadi di UNUD, nah berarti itu adalah internal gitu ya, pelaporan dari sisi internal. Nah, sedangkan kalau dari sisi eksternal, misalnya kalian sebagai mantan karyawan atau misalnya kalian sebagai mantan mahasiswa, kalian pernah, kuliah di sana misalnya sebagai alumni gitu ya, atau misalnya sebagai masyarakat gitu ya melaporkan suatu pelanggaran, nah itu adalah eksternal. Nah di sini unsur pengaduannya yang harus dipenuhi, jadi kayak tadi saya bilang, kita boleh melaporkan gitu ya, asalkan apa yang kita laporkan itu sesuai dengan unsur pengaduannya. Jadi apa unsur pengaduannya? Yang pertama harus memenuhi what-nya. Jadi kita benar-benar tahu apa perbuatan yang diindikasikan tindak pidana tersebut gitu ya. Jadi misalnya kalian ngelihat cuman dari jauh gitu ya, cuman menduga-duga oh kayaknya tuh ada korupsi itu gitu. Nah, nggak pakai kayaknya gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu apa perbuatannya. Apakah memang ada korupsi, apakah memang ada pelecehan seksual, apakah memang ada penganiayaan gitu atau misalnya ada teman yang dibully gitu dengan seniornya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah tindak pidana yang kalian what itu adalah kalian benar-benar tahu apa perbuatan dari tindak pidana tersebut. Nah, kemudian who ini adalah siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang terlibat gitu ya. Jadi, di sini juga kalian harus benar-benar tahu gitu ya, siapa yang memang bertanggung jawab atau terlibat gitu. Jadi misalnya ada penganiayaan, siapa nih yang melakukan penganiayaan gitu. Jadi videonya harus jelas atau fotonya harus jelas gitu. Kalau ada foto, apa yang dilakukan harus jelas, who-nya juga harus jelas gitu ya. Nah, jadi jangan cuman hanya mengira-ngira aja gitu. Siapa sih itu gitu, kayaknya sih dosen A, kayaknya dosen B gitu. Nah, itu nggak pakai kayak gitu. Jadi, harus apa namanya, harus memenuhi dulu unsur pengaduannya, what-nya apa, who-nya siapa gitu, where-nya di mana gitu. Apakah mungkin, kalau sekarang mungkin banyak yang terjadi di dunia maya gitu ya, di sosial media dan lain sebagainya gitu, atau misalnya dia punya tempat perkara khusus gitu ya. Jadi misalnya ada penganiayaan, oh di belakang kampus gitu dan sebagainya gitu ya, jadi ada tahu where-nya di mana. Nah, kemudian when-nya adalah kapan kapan perbuatan tersebut dilakukan gitu. Jadi, kita harus tahu pasti gitu kapan perbuatan tersebut dilakukan, jangan-jangan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sudah lama gitu. Jadi sudah bertahun-tahun lalu, bahkan kasusnya sudah selesai gitu. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Jadi ketika mau melaporkan gitu ya, kapan perbuatan tersebut dilakukan juga harus jelas gitu ya. Nah, kemudian how-nya adalah bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Apakah ada modus gitu, cara gitu. Ada dosen misalnya ngancem harus ngasih duit dulu, misalnya sekian baru bisa dapat nilai A. Nah, itu kan adalah modus atau caranya gitu ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan bukti gitu ya. Entah data, dokumen, gambar, rekaman itu termasuk dalam unsur pengaduannya. Nah, kemudian agar kerahasiaan kita lebih terjaga, selain misalnya tadi kita mau melakukan pengaduan gitu ya dengan memenuhi unsur-unsur what, habis itu when, where dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita harus memperhatikan juga. Jadi kalau misalnya ingin identitas kita tetap rahasia gitu ya, jangan diisikan gitu. Jadi whistleblowing di sini sudah dibikin sistemnya supaya kita anonim gitu ya. Jadi nggak perlu menampilkan data diri, jangan ketika kalian misalnya bercerita gitu atau menyampaikan pengaduan kalian isikan nama gitu. Jadi kebiasaan isi perkenalkan nama saya, nah itu nggak perlu gitu ya. Atau misalnya hubungannya gitu. Jadi misalnya bilang gitu ya, saya adalah teman dari si A yang ada di kelas etika profesi kelas D. Nah itu kan mudah untuk dilacak gitu. Oh cuman ada 20 orang nih, siapa nih yang melaporkan gitu ya di antara 20 orang ini. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada intervensi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya memang ada pelaporan gitu ya, supaya nggak kalian ada intervensi, nggak kalian dicari terlebih dahulu gitu ya, sebelum adanya tindak pidana ini diusut kan gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah masuk misalnya ranah pengadilan atau misalnya ranah orang-orang yang berwenang gitu ya, nah nggak apa-apa kalau identitasnya memang diberitahukan. Tapi paling nggak pengaduan di awal gitu ya, ini kan rahasia atau misalnya anonim gitu ya. Jadi tidak perlu mengisikan data pribadi dan tidak perlu mengisikan hubungan kita dengan pelaku ataupun misalnya dengan korban gitu ya.
Nah, kemudian jangan memberikan informasi yang memungkinkan bagi orang untuk melakukan pelacakan kayak tadi gitu ya. Jadi mengisikan, "Oh, saya adalah teman si A," atau "Saya adalah saudara kandung dari si siapa," misalnya kayak gitu. Nah, jadinya, memungkinkan untuk dilakukan pelacakan gitu ya. Nah, kemudian hindari orang mengetahui username, password, serta nomor registrasi. Jadi whistleblowing ini gitu ya, nanti saya perlihatkan contohnya, ada beberapa sistem yang sudah ada gitu ya. Kalau misalnya memang kita mau melakukan pengaduan, sudah dapat username, sudah dapat password, sudah dapat nomor pengaduan, ya jangan diberitahukan ke orang lain gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin dasar hukumnya banyak gitu ya, termasuk, misalnya negara yang bebas dari KKN gitu ya, kemudian tentang pemberantasan korupsi, dan yang paling penting adalah dasar hukumnya whistleblowing adalah perlindungan saksi dan korban. Jadi supaya kita tidak takut melakukan pelaporan, supaya korban juga tidak takut melakukan pelaporan gitu ya, di sini sudah ada perlindungan saksi dan korban gitu ya, Undang-Undang tahun, 2006. Sebenarnya masih banyak dasar hukumnya, cuman yang saya tampilkan hanya yang ini aja. Kalian bisa cari semua dasar hukum yang berkaitan dengan bebas KKN ataupun dengan, sistem pengawasan internal gitu dan lain sebagainya. Oke, ini adalah beberapa contoh sistem whistleblowing gitu ya. Yang ini adalah contoh jadi dia sudah punya suatu sistem yang berbasis website gitu ya, kita bisa login, bisa masuk, bisa dapat username, password gitu ya. Nah, kita bisa, main pengaduan kita berdasarkan unsur yang tadi pengaduan yang sudah, kita pelajari gitu ya. Jadi what-nya apa, where-nya di mana, when-nya kapan gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini biasanya sistemnya sederhana aja, hanya ada login, kemudian dari login kita bisa melakukan pengaduan, cukup itu aja gitu ya. Kemudian kita mendapatkan nomor pengaduan kita. Nah, ini adalah sistem yang dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi dari punya kita ya Kemendikbud gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan gitu ya, yang kalian tahu tentang korupsi, kolusi, habis itu pencurangan, ada suap, ada gratifikasi yang dilakukan oleh misalnya dosen atau dan lain sebagainya gitu ya, mahasiswa gitu ya. Ini kita masih berada juga di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi gitu ya. Nah, di situ apa namanya? Kalau dia masih sistemnya adalah berupa Google Form gitu ya. Nah, di sini, apa websitenya gitu biasanya informasinya tetap gitu ya, jadi unsur pengaduannya tetap yang tadi dipajang gitu ya. Nah, kemudian yang saya temukan untuk universitas ini ada Universitas Brawijaya gitu. Jadi di Brawijaya juga sudah ada untuk sistemnya gitu ya dan apapun, di saya menemukan sistem akan tetap ada kriteria pengaduannya adalah ini gitu ya. Jadi what-nya apa, where-nya di mana, when-nya kapan dilakukan, who siapa yang terlibat, dan how bagaimana kronologis ataupun bagaimana modusnya gitu ya. Nah, yang ini adalah punyanya Universitas Indonesia. Itu ada di bawah ilmu komputernya. Nah, sayangnya untuk di UNUD gitu ya, untuk di UNUD saya belum ada menemukan suatu sistem yang dibuat benar-benar misalnya menjadi sebuah website gitu ya. Kalau berdasarkan diskusi sama kelas lain kemarin katanya ada yang berupa Twitter gitu ya untuk pengaduan gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya yang untuk sejenis kayak sistem yang benar-benar judulnya adalah whistleblowing system, nah itu belum saya temukan kalau di UNUD gitu ya. Di UNED yang ada baru mengenai Satgas dan juga pengaduan-pengaduan yang saya temukan adalah melalui email gitu ya, bisa mendatangi form ataupun misalnya, datang langsung ke tempat gitu ya, atau melalui, kayak kemarin diciptakanlah sebuah Satgas gitu ya, Satuan untuk Penanganan Pencegahan, Perundungan dan Kekerasan Seksual, ini yang paling baru gitu ya. Nah itu jadi kalau di UNED masih berupa ini, belum berupa whistleblowing system gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut materi terakhir ada pertanyaan? Sebelum kita terakhir adalah green computing. Oke, untuk materi terakhir ini akan berupa tugas. Oke, jadi saya ceritakan sedikit green computing ini apa gitu. Kalau misalnya masih ada yang belum tahu gitu ya. Jadi green computing adalah isu-isu yang terkait dengan penghematan energi ataupun sampah-sampah elektronik. Jadi kalau misalnya penghematan energi kan sebenarnya sudah dari dulu gitu ya. Jadi penghematan energi kita menggunakan laptop gitu ya.
Kita menggunakan laptop, kita menggunakan komputer, kadang kadang kita colok terus-terusan atau misalnya kita hidupkan semalaman gitu ya. Mungkin ada yang suka main game dihidupkan semalaman gitu ya untuk ngelut misalnya atau dan lain sebagainya. Nah, itu adalah isu dari green computing gitu ya. Jadi, buang-buang energi atau tidak menghemat energi dengan menggunakan peralatan-peralatan elektronik gitu ya. Nah, kemudian isu yang kedua yang bisa diangkat itu adalah mengenai sampah-sampah, elektronik. Sampah-sampah elektronik gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk daur ulang gitu ya, kayak sekarang kan, eee, handphone gitu ya generasinya adalah, cepat sekali pergantiannya gitu ya. Kalau misalnya dulu mungkin pergantian generasi handphone itu lama ya, cukup lama gitu ya, beberapa tahun baru keluar yang baru gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang mungkin nggak nyampe 1 tahun sudah keluar lagi, generasi handphone yang baru gitu. Nah, akhirnya apa namanya, handphone-handphone lama itu apakah itu menumpuk, apakah itu misalnya dijadikan daur ulang atau misalnya dijadikan sesuatu yang baru. Nah, itu adalah salah satu isu juga dari green computing gitu. Jadi, di sini kalian silakan mencari gitu. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada 3 isu, untuk isu yang terakhir saya jadikan tugas. Jadi silakan kalian membuat suatu ringkasan apa itu green computing gitu ya yang menurut yang kalian dapatkan gitu ya. Nah, kemudian secara garis besar sih green computing seperti itu gitu ya, entah misalnya tentang hemat energi atau tentang sampah elektronik yang, akan didaur ulang atau misalnya akan digunakan sebagai sesuatu yang lain gitu ya. Nah itu, kalau misalnya kalian menemukan yang lain silahkan gitu. Jadi itu sebenarnya adalah seperti itu. Formatnya bebas diketik gitu ya, nanti dikumpulkan di Oase. Setelah membuat ringkasan apa itu green computing, isikan juga isu green computing yang sudah kalian cari. Jadi misalnya kalian dapat isu adalah tentang hemat energi. Nah, kemudian apa solusi yang menurut kalian gitu. Jadi diisikan sedikit pendapatnya gitu aja ya. Jadi ringkasan green computingnya sedikit, kemudian apa isunya gitu ya. Nah, kemudian diisikan solusinya sedikit. Ini formatnya bebas, diketik bebas saja, waktunya 1 minggu, silahkan dikumpulkannya di Oase, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari 4 materi tadi, contingent worker, habis itu whistleblowing atau apa namanya, outsourcing ataupun green computing. Silahkan. Tidak ada? Kalau misalnya tidak ada, itu nanti untuk tugasnya, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Kemudian untuk minggu depan, kita offline seperti biasa ya dan kita akan memulai presentasi, jadi silakan kelompok 1 dan 2 dipersiapkan untuk presentasi minggu depan, gitu ya. Oke, kalau misalnya cukup jelas untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.